Salam berbahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Saya sendiri Dewi Zaratul Fitri, Sarjana Pendidikan dari calon guru penggerak angkatan 11. Asal saya dari SD Negeri 2 Kaligarang yang bertempat di Jawa Tengah, Kabupaten Jepara. Tujuan khusus dari koneksi antar materi pada modul ini adalah calon guru penggerak membuat kesimpulan sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang pertama, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Menggarisbawahi pentingnya mengarahkan pendidikan tidak hanya pada aspek teknis seperti keterampilan berhitung, tetapi juga memahami nilai-nilai dan prinsip kebajikan universal yang lebih dalam. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan kognitif, tetapi pendidikan mengajarkan pendidikan karakter sebagai adab sopan santun, karakter, integritas, kejujuran, keadilan, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Pendidikan yang berkarakter akan menghasilkan produk dan sumber manusia yang mulia dan beradab. Pada modul 3.1 ini, kita belajar bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sangat dibutuhkan oleh seorang guru atau kepala sekolah. Selanjutnya, menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, kutipan di atas, pendidikan merupakan proses menuntun penguatan karakter dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterima di seluruh dunia. Pendidikan karakter sangat penting apalagi di zaman yang sudah modern seperti ini. Penguatan nilai karakter sangat dibutuhkan generasi sekarang untuk mencetak generasi pintar tidak hanya dalam bidang intelektual saja, tetapi juga mempunyai akhlak dan adab yang tinggi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia. Filosofinya yang dikenal dengan Engarso Sungtulodo, Engmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani menekankan 3 prinsip utama. Yang pertama, Engarso Sungtulodo, seorang pemimpin harus memberi contoh yang baik. Engmadyo Mangunkarso, seorang pemimpin harus memotivasi dan menginspirasi di tengah-tengah kelompoknya. 3. Tuturi Handayani, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan dukungan dari belakang, mendorong dan membiarkan yang dipimpin berkembang secara mandiri. Dalam konteks pengambilan keputusan, filosofi ini mengajarkan bahwa pemimpin harus memimpin dengan memberikan contoh yang baik, mendorong kreativitas dan partisipasi dari bawah, serta memberikan dukungan bimbingan yang diperlukan untuk memungkinkan anggota tim berkembang. Sedangkan Pratap Triloka merupakan pemikiran tentang keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Dalam konteks pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka dapat saling melengkapi. Yang pertama, keseimbangan dan harmoni. Yang kedua, contoh inspirasi. Yang pertama tadi, seorang pemimpin yang mengintegrasikan prinsip ini akan mengambil keputusan dengan mengembangkan berbagai dimensi dan dampak dari keputusan tersebut serta keseimbangan antara kebutuhan individu dan kelompok. Contoh dan inspirasi, pemimpin memahami filosofi ini akan tahu bahwa keputusan mereka harus mencerminkan nilai-nilai yang ingin mereka tanamkan dan bahwa keputusan tersebut harus menginspirasi orang lain untuk berperilaku dan bekerja dengan cara yang diharapkan. Yang terakhir, dukungan dan dorongan seperti prinsip Tuturi Handayani, seorang pemimpin yang baik harus memberikan dukungan dan dorongan, memungkinkan orang lain untuk berkembang dan berkontribusi secara efektif.
Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita pengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Nilai-nilai bagi seorang guru penggerak adalah berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus ada di dalam proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut sebagai cerminan dan arahan keputusan yang akan diambil. Seperti tujuan pengambilan yang berpihak kepada murid, mandiri, bagaimana kita seorang guru merespons atau konflik permasalahan yang ada. Kemudian adanya kerjasama dan kolaborasi tim di dalam penyelesaian masalah. Pengambilan keputusan yang selalu dievaluasi dan direfleksikan untuk perbaikan ke depannya, serta penanganan masalah dengan cara kreatif dan praktis. Selain itu, pengambilan keputusan ini juga harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang lain seperti keadilan dan tanggung jawab. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Coaching bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan dengan cara yang lebih terstruktur dan reflektif. Dalam sesi coaching, pendamping atau fasilitator akan membantu mengidentifikasi tujuan, menyediakan perspektif baru, memfasilitasi refleksi. Coaching dengan Tirta dapat membantu guru dan pendidik untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Model alur Tirta sangat berkaitan dengan 9 langkah pengambilan keputusan, membuat keputusan yang lebih baik dan lebih reflektif, serta menghadapi situasi apapun dengan aman dan nyaman. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan masalah dilema etika? Pengelolaan dan kesadaran aspek sosial emosional memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi dilema etika. Guru yang mampu mengelola emosi mereka memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Tetap menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan orang yang terlibat dan tetap konsisten dengan nilai-nilai etika mereka akan membuat keputusan yang bertanggung jawab, lebih adil, rasional, dan berdampak positif bagi lingkungan pendidikan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada dilema etika dan bujuk moral sangat bergantung pada nilai-nilai yang dianut pendidik, sehingga pendidik dan guru harus memiliki nilai kebajikan, yakni universal seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, empati, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Dengan merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal dan profesional, pendidik dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil dan etis, tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip yang mereka anggap penting. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dengan memastikan keadilan, membangun kepercayaan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung partisipasi serta keterlibatan. Keputusan yang bijaksana dan etis dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas dan atmosfer lingkungan, baik di tempat kerja, sekolah, maupun dalam komunitas. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika sering kali terkait dengan konflik nilai, tekanan eksternal, keterbatasan informasi, kompleksitas situasi, perbedaan perspektif, dan kepatuhan terhadap regulasi. 4 paradigma dilema etika yang sering berkaitan di lingkungan sekolah adalah: yang pertama, individu lawan kelompok. Kedua,
rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Menyadari dan mengatasi tantangan ini secara proaktif dapat membantu kita dan sekolah membuat keputusan yang lebih baik dan lebih etis dalam lingkungan setempat. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran dan yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan dalam pengajaran melalui pengaruh yang besar terhadap kemerdekaan murid dalam proses pembelajaran. Seorang guru atau pendidik harus memahami kebutuhan dan potensi murid, menetapkan tujuan pembelajaran yang relevan, menetapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan sosial emosional. Pembelajaran diferensiasi dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Memilih metode pengajaran yang tepat untuk berbagai potensi murid dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pembelajaran. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Secara keseluruhan, modul 3.1 ini menggarisbawahi hubungan erat antara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai seorang pemimpin dengan materi pada modul-modul sebelumnya, prinsip dan paradigma dilema etika dalam pengambilan keputusan hendaknya dapat berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan berpihak kepada murid. Seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul-modul ini menunjukkan bahwa keputusan bijaksana dan berbasis nilai-nilai kebajikan universal mempengaruhi kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan murid secara menyeluruh. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika, benar versus benar, adalah situasi yang terjadi ketika seorang memilih antara dua pilihan di mana keduanya secara moral benar, tetapi bertentangan. Sementara itu, bujukan moral benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya merasa pernah, tapi yang saya lakukan tidak selengkap yang ada saya pelajari dalam modul 3.1 ini. Sebelumnya, dalam pengambilan keputusan saya hanya berpikir 1-2 kali secara matang dan berdampak yang akan ditimbulkan setelah pengambilan keputusan tersebut. Setelah mempelajari modul 3.1 sebelum pengambilan keputusan, ternyata seorang pendidik harus mengetahui paradigma dan prinsip dilema etika serta melalui tahapan pengujian pengambilan keputusan secara seksama. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini membuat Anda perubahan yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Dampak yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 3.1 ini adalah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan bujukan moral lebih bijaksana dan reflektif dengan mempertimbangkan secara mendalam tentang etika, prinsip, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, saya juga sudah berwawancara dengan 2 kepala sekolah yang berbeda ya. Di situ saya benar-benar mempelajari keadaan sekitar. Adanya peningkatan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi keputusan dengan cara yang lebih kritis dan sistematis. Kemudian dalam konteks kepemimpinan atau manajemen, pemahaman ini membantu saya dalam membuat keputusan yang adil, bijaksana, efektif, dan bertanggung jawab sehingga meminimalisir dampak negatif yang dapat merugikan orang lain akibat keputusan yang saya buat.
Seberapa penting mempelajari modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, modul ini sangat penting karena memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang adil, bijaksana, etis, efektif, dan bertanggung jawab baik secara individu maupun sebagai seorang pemimpin. Seorang individu, topik 3.1 ini membantu saya dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan konsisten dengan nilai-nilai kebajikan universal yang saya sebagai pemimpin. Topik modul 3.1 ini meningkatkan kemampuan saya untuk memimpin dengan adil dan efektif serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Keterampilan dan pemahaman yang diperoleh dari modul ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih telah mendengarkan penjabaran koneksi antar materi saya pada modul 3.1. Semoga bermanfaat. Saran dan kritik yang membangun selalu saya nantikan. Selamat berbahagia semua.